yang roes amnya malah kayak gitu. Nah, ini saya yang namanya merasa masih muda harus saya ngomong ini karena saya yang setiap hari ketemu suara-suara itu. Nah, sekarang ini menurut saya yang paling mungkin adalah mengajukan gugatan. Tapi siapa yang mengajukan gugatan itu? Ya, kita kan sekarang sedang mengadu kepada Nabi Khidir lah. Makanya ini kita datang sini kan itu sebetulnya ketika Musa sudah merasa hebat, merasa pinter, Allah kan bilang ada yang lebih hebat dari kamu. Kamu doktor. Walaupun belum ketahuan ijazahnya gitu. Misalnya kan, ada Musa ada, kamu cari aja. Nah kita sekarang mewakili deh ke sini. Saya bulan-bulan ini ngewirid Nabi Khidir terus ini. Ya. Berarti bener kan omongan saya kan? Enggak, bulan-bulan ini bahwa Khidir, Ibnu Abbas. Ya Allah, mudah-mudahan Nabi Khidir selalu bersama-sama hamba dalam perjuangan agamamu. Ini bukan bohong ini. Dari batin. Orang yang kalau tidak ditanya nggak ngaku, termasuk beliau ini. Mungkin nggak tahu kan, beliau ini zuriyahnya Sunan Gunung Jati, kalau nggak saya omongin mungkin nggak tahu. Wali Songo. Masih terah Wali Songo ya, jadi sekarang saya omongin aja biar pada tahu. Selama ini kan diem-diem aja. Nggak pernah ngaku. Nggak pernah ngaku. Bukan. Kalau memang Syekh Abdul Qadir Jailani juga nggak pernah cerita. Dari misalnya, dulu, kan? Dari dulu. datuk-datuk saya dari dulu. Yang namanya Wali Songo tuh nggak pernah ngaku dzurriyyah Rasul, nggak pernah. Malah ngumpet. Yang penting kata bapak saya, yang penting akhlak dan kelakuan itulah tonjolkan. Itu dia. Apa dia nasab bagus tapi akhlaknya enggak bagus. Itulah makanya Wali Songo mencontohkan kepada kita bukan dzurriyyah, bukan turun, tapi perjuangan akhlak itulah yang tonjolkan. Tapi sekarang untuk zaman sekarang emang kudu ngaku untuk sekarang. Kalau sekarang kenapa? Karena ada yang tidak mengakui bahwa Wali Songo tidak punya dzurriyyah. Oleh itu saatnya kita dakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Selama ini saya nggak pernah ngomong apa, yang penting akhlak seperti Rasulullah, dakwah seperti Rasulullah, kan gitu orang-orang tua dulu gitu. Ya tadi hidungnya kan sama dengan Jati, komisnya sama. Dan menariknya beliau sudah ngaji Rasul ya, jadi mungkin menyangka selama ini beliau orang Betawi asli karena lebih Betawi dari Betawi. Itulah ilmunya wali. Manji ngaji Rasul itu ada Cirebon kota ya, Cirebon Banten. Jadi apa ya? Cibatu lah, Cirebon Banten turunannya kayak turunannya Cibatu. Nah, mungkin kalau hari ini umat Islam Indonesia terutama warga NU itu kemudian rasa sakit ada orang yang datang seolah-olah memberikan dukungan pada Israel, itu karena Gaza, tahu kita? Itu tempat lahirnya Imam Syafi'i, imam kita semua. Imam Syafi'i lahir di Gaza tahun 150. Itu bayangkan imam kita semua. Warganya dibantai, di mana darah pertama Imam Syafi'i menetes dalam kelahiran, di tempat itu sekarang lakukan pembantaian kepada saudara-saudara kita. Maka orang yang bermadhab Syafi'i pasti akan punya rasa lain, Jadi ini mohon difahami ya. Jadi kalau warga NU itu kemudian rasanya itu tiba-tiba meluap seketika, ada hubungan emosional. Imam kita semua, rahimahullah. Baik, saya kira mungkin ada teman-teman yang mau nambahin, mau statement apa? Saya setuju bahwa ini harus dicari lampunya di sana, mungkin ada kabelnya. Ada kabelnya. Ini kabelnya ini dari mana? Bisa dipencet di sini, nyala di sana. Itu ada kabelnya yang mengantarkan strumnya ke sana. Mungkin barangkali, monggo ditambahin. Tapi agak dekat kalau mungkin. Memang wasiat orang-orang dahulu itu sebetulnya tidak menampakkan nasab. Makanya Hadratus Syekh ketika didatangi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ketika didatangi oleh Kiai Jazuli dan salah satu ulama yang ada di Kediri ketika itu menanyakan tentang silsilahnya ke atas oleh Mbah Hasyim, tidak ditujukan kepada anak-anaknya. Khawatirnya apa?
Khawatirnya karena orang itu silau dengan nasab, akhirnya membanggakan nasab seperti yang sekarang lagi marak, ya sekarang lagi marak. Orang punya nasab baik itu bagus, karena khairun nasi dzu syarafin qadimin. Tapi tugasnya kan mestinya aqama li nafsihi syarafan jadida. Itu yang mestinya. Tapi sekarang enggak, modalnya adalah nasab. Padahal itu kayak gitu, kalau hanya banggakan nasab saja itu termasuk wasyarrul alamin adzabul khumul idza fakhartahum dzakaru jududa. Jadi ya hanya bisa pokoknya ini bapak saya, njit saya dan maka warga NU yang tadi disampaikan oleh Abi Manarul bahwa yang paling utama itu adalah akhlaknya, mengedepankan akhlak. Maka ini yang harus sebetulnya terus-menerus kita uri-uri, kita lestarikan, kita teruskan dengan tanpa membanggakan nasab itu. Nah, sekarang hari ini lagi rame tentang diskursus tentang nasab ini. Ya itu karena ada salah satu yang merasa bangga dengan nasabnya dengan menafikan nasab yang lain, padahal nasab yang dinafikan itu justru yang intisabnya itu langsung yang nasabnya itu jelas. Nah, makanya kemudian ada pihak ulama yang kemudian melakukan kajian. Sebetulnya yang ngomong begitu itu nasabnya itu bener apa enggak? Nasabnya bener apa enggak? Karena kita ini sudah terlalu lama dibodoh-bodohin, terlalu lama mindset kita ini untuk ya tadi ditakut-takuti dengan itu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif bahwa kita ini taat kepada Quran tapi yang asli. Kita taat kepada hadis tapi yang asli. Kita taat atau kita hormat kepada dzurriyyah tapi yang asli. Lalu yang palsu ya enggak lah, yang palsu. Nah ini yang kita semuanya harus mau terbuka, mindset kita juga harus terbuka hari ini bahwa orang-orang yang selama ini membanggakan nasab ini harus mulai sadar diri, ya, membuka diri. Kalau ada kajian yang dilakukan dijawab dengan kajian, bukan dijawab dengan framing di luaran, bukan dijawab dengan menakut-nakuti di luaran dan sebagainya. Apalagi kalau dari 3 model yang sudah ramai di masyarakat, yaitu kajian maupun dari sisi manuskrip, dari sisi DNA-nya umpamanya. Nah, jadi orang mestinya hari ini kalau mau ngaku sebagai dzurriyyah, mestinya harus tinggal nunjukkan salah satu DNA-nya bener apa enggak lah, gitu saja. Nah, DNA-nya bener apa enggak. Kalau DNA-nya enggak bener ya jangan ngaku-ngaku lah. Itu namanya bohong terhadap Rasulullah. Nah, padahal bohong kepada Rasulullah itu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kira-kira seperti itu. Nggih, ngoten bapak. Iya. Saya berpikir begini. Dulu ketika kita ngitung uang itu kan dihitung satu. Sekarang karena teknologi orang percaya, taruh aja percaya, tidak pernah protes. Ini enggak ada di buku matematika tahun 60, enggak ada. Ya kita selama ini pakai ini teknologi terus. Saya juga. Dan percaya. Bahkan saya beli 2 ekor burung itu di Sonet itu dikasih surat. Apa ini? Kok angkanya beda? Ini gini. Ini adalah suratnya ini suratnya burung ini. Ini jantan, ini betina. Ini bukti tulisannya. Tapi ini lain induk nih. Jantan betina lain induk. Kalau yang itu tuh yang di kandang itu satu induk. Terus ini apa namanya? Ini surat tes DNA. Manu aja DNA. Manu. Tapi saya kok ingin gini aja lah. Sebetulnya orang ribut soal ijazah. Ngaku-ngaku sarjana, mana ijazahnya?
Nah sekarang mungkin harus diatur begitu. Kamu ngaku S2, S3. S3, mana ijazahnya? Dokternya kemarin yang lagi rame. Ya kan? Ngaku gini. Sama saja kan? Sekarang ini motornya kamu beli dari mana? Ya ini suratnya ada. Pun mungkin sama seperti itu, nasab juga kan? Terkonfirmasi. Nasab siapa? Nah, udah ada, bikin aja suratnya sekarang, tes DNA-nya mana? Iya. Itu aja, jangan dipersulit kok. Jangan dibiarkan ngambang terus loh. Tapi ini kan baru pendapat kita ya. Tetap suhu kita minta. Tapi ya, benar monggo. Kira-kira siapa yang harus bicara ini, menuntaskan ini dan bagaimana gitu loh. Monggo. Ayah saya wasiat sama saya begini, gitu. Kalau bapak mau kiai, itu duriahnya itu harus meniru kelakuan orang tuanya kiai. Itu satu. Itu satu. Itu tandanya anak itu birrul walidain. Kalau ayahnya kiai, cucunya nggak cocok sama kelakuan kiai, itu anak durhaka. Kapan Nabi mencaci maki orang? Kapan Rasulullah mencaci maki orang yang menghina Rasul? Kapan Rasulullah mencaci maki orang kafir? Kapan? Jadi secara maknawi itu sudah batal itu. Itu maknawi aja udah batal. Itu ayah saya begitu. Kalau memang, kalau bapak kiai, itu duriah wajib menjaga nama baik ayah kiai. Sebab bagusnya orang tua itu tergantung kepada anak turunan. Awas nih. Nah sekarang bapaknya kiai, anaknya brengsek. Masa anak kiai begitu? Kan gitu kata orang-orang. Begitu. Ini akan merusak marwah orang tuanya kiai. Tapi kalau anaknya alim gitu, jujur, pantas anak kiai, makan begitu. Rasulullah juga begitu. Makanya Nabi juga ngancam begitu. Anak saya kalau nyolong saya potong tangannya Fatimah. Itu artinya apa sih? Jangan dipotong dong. Jangan dipotong, itu kan duriah Rasul, ada darah Nabi yang mengalir di situ. Enggak semua peang, gimana sih? Anak saya kalau nyolong saya sendiri yang motong. Walaupun zina biarin aja enggak apa-apa. Walaupun zina tetap apa masuk surga begitu. Itu kan sesat, masya Allah. Jadi itu pantas, makanya orang tua saya ikuti kalau dia cocok dengan Rasul, akhlaknya Rasul, ikuti. Kalau nggak cocok, kalau berani tempeleng, kalau nggak berani tinggalkan, nggak usah diikuti begitu. Satu itu ya. Jadi awas, turunan kita akan langgeng dan baik tergantung kepada zuriat. Itu aja nilai. Makanya saya, ya Allah, masa Nabi nggak pernah ngajarin begini? Nabi digila-gila sabar, mau dibunuh juga sabar, disinting-sinting juga sabar. Lah ini nyap-nyap begini ngaku dia Rasul, kan mestinya kan mikir. Satu. Yang kedua, sekarang kan zaman sudah teknologi. Kalau penafsiran namanya tafsir, boleh aja beda pendapat. Boleh, tapi kan sekarang ada teknologi yang harus kita manfaatkan, yaitu tes DNA. Kan banyak yang biayai gratis. Dan ini sudah banyak yang tes DNA. Gitu. Nah ini aja tes DNA aja tafsirannya banyak. Ada tes DNA edit, tes DNA itu kan macam-macam begitu. DNA aja tafsirannya macam-macam, apalagi nggak dites DNA. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh mereka. Makanya saya dari dulu tidak pernah mengaku duriah Rasul, karena saya memang bukan duriah Rasul. Tinggal sekarang untuk kebaikan umat Islam yang akan datang di Indonesia, tinggal begitu saya sebutkan, ya udah. Apalagi NU kan begitu ya. Saya kan sering ngomong di mana-mana. Kata Gus Dur, monyet kalau nasihatnya benar ikutin, apalagi manusia, walaupun bukan duriah Rasul, kan begitu. Itulah konsep Islam begitu. Jangan nasab diagung-agungkan, tapi kelakuannya bertentangan dengan datuknya.
Ini yang menyebabkan Indonesia sekarang ini goncang. Dan dari dulu kita nggak pernah ribut-ribut masalah ini, karena dari dulu akhlaknya bagus. Dengan kita juga bagus, tidak saling menyalahkan. Pokoknya turunan saya walaupun mabok nggak sembahyang lebih mulia daripada ulama 70 yang alim. Itu kan Masya Allah luar biasa. Ini kan pembohongan luar biasa. Ya Allah, Nabi sudah dibohongi, nanti mati mau ngomong apa? Itu aja persoalannya. Nabi sudah dibohongi, nanti kan ketemu Nabi mati ya, kita mau ngomong apa? Itulah kembali kepada konsep Rasulullah. Kita orang NU ya kembali kepada NU. Kenapa terjadinya goncang kancing begini? Karena ada kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang menunjukkan kesombongan, aku lebih hebat. Nabi sendiri tidak pernah mengatakan aku yang paling hebat, tidak pernah. Maka Nabi selalu merendah, Nabi selalu rendah. Jadi menurut saya, supaya untuk meredam semua persoalan, teknologi sekarang sudah nampak di hadapan mata kita, ada negatif, ada positifnya. Ada positifnya itu tes DNA. Tapi mungkin tafsirannya ada tes DNA edit dan sebagainya, itu lain tafsiran orang itu mah itu. Yang penting DNA yang benar DNA. Ya, DNA itu terserah tafsir, namanya tafsiran. Tapi kan sudah ada bukti yang otentik. Ijazah itu harus ada. Ente doktornya di mana? Ijazah pun gak diterima kalau belum delegalisir. Kan bisa legalisir dulu, baru dia alumninya bener begitu. Gitu. Sekarang legalitasnya dulu yang benar, baru insya Allah aman. Gitu. Jadi ini untuk warga juga ya, untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat dan warga. Lurah kan mengaku dokter harus tunjukkan ijazahnya. Ya wajib dan legalisir. Kalau tidak ada ijazahnya, berarti kan ngaku-ngaku. Berarti nanti masyarakat ketika datang seseorang, saya Dulia Rasul nih, harus ada tes DNA. Tes DNA-nya. Ini saya kira luar biasa kan. Bila perlu kalau diundang tes DNA Tes dulu. DNA ada dilegalisir ya. Iya. Katanya parah lagi. Menurut saya sekarang ini ya tidak hanya masalah nasab, ya kemudian pembelokan sejarah. Dia lebih dahsyat lagi. Baik sejarah keindonesiaan, siapa yang ketika mau merintah Presiden Soekarno mau memproklamasikan Indonesia. Kemudian tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia. Kemudian sejarah bagi NU ya sejarah NU, sejarah jadman, belum lagi pemalsuan makam. Ini hal-hal yang sudah tidak bisa kita tolerir sebetulnya. Ini sudah hal yang sudah membahayakan yang luar biasa. Karena nanti ke depan kalau ini dibiarkan, anak-anak muda yang tidak ngerti sejarah akan menganggap bahwa itu adalah sejarah betul, Kebenaran. yang dianggap sebuah kebenaran. Maka harus muncul penolakan terhadap manipulasi, pembohongan. Kita dalam rangka tidak apa-apa, dalam rangka hanya iqamatul haqqi sebetulnya, hanya menegakkan kebenaran. Bukan kita merasa nasibnya kalah, kemudian kita nanti pengaruhnya kita bagaimana. Enggak, lebih kepada iqamatul haq, bahwa ya harus ditunjukkan pada hal yang sebenarnya. Sejarah Indonesia, kemerdekaannya bagaimana, sejarah Islam masuk ke Indonesia bagaimana mungkin orang yang datangnya tahun 1800 padahal 1400, 1500 itu Islam sudah berkembang luar biasa. Nah, kok mengaku sebagai penyebar Islam pertama? Ini aneh. Jadi aneh sekali. Mungkinkah dengan fenomena yang ada nih, ada semacam seruan pada semua, khususnya nih warga Nahdliyin, untuk sering-sering menziarahi makam kakek neneknya, orang tuanya. Tidak hilang.
khawatir tiba-tiba ini saya diganti gitu Kiai. Mungkin nggak gitu. Kita menyerukan pada semua pihak, yuk sering-sering diziarahi makam sesepuh kita. Karena jangan sampai tiba-tiba wah makam ini sana diganti kan gitu. Ini membahayakan ya. Kalau saya sih bersyukur dalam artian ya Allah membuka apa hidayah dalam artian supaya kita ini sering-sering ziarah. Jangan sampai tiba-tiba makamnya ini, loh ini kok ganti kakek saya namanya ini adakah begitu? Baiknya seruan agar kita tuh sering-sering ziarah ke orang tua-tua kita dulu, saudara-saudara kita dulu. Karena yang dikhawatirkan pembelokan sejarah itu tadi. Bagaimana menurut Kiai? Apakah ada baiknya ada surat seperti itu? Kalau itu sih betul. Karena itu adalah perintah ya sebetulnya. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima, apalagi kula Jumatin karena barron li walidayhi. Udah biasa. Saya punya nasihat dari guru host saya yang masih hidup sekarang. Nah, musuh terbesar nanti di zaman sekarang ini adalah medsos. Musuh terbesar. Medsos. Siapa yang menguasai medsos, merekalah yang menguasai dunia. Pembolekan sejarah itu dimuat di medsos. Luar biasa. Sedangkan kita masyarakat NU kan mayoritas nggak ngerti medsos. Saya sih berharap DKMN dalam tabligh-tableghnya, dalam dialog-dialognya wajib menyampaikan ini. Makanya saya diminta aktif di Persatuan Wali Songo Indonesia. Gitu. Saya bismillah mau, kenapa? Ingin mengembalikan muru'ah. Siapa sebetulnya yang pertama kali menyebarkan Islam di NKRI? Itu kan Wali Songo, ada datuknya ini, yaitu Pangeran Masa biasa. Minantu. Kenapa dia ada wayang? Kenapa dia ada apa? Karena orang Jawa itu kan hobinya asmarandana, Dangdang gula. dangdang gula. Kalau dakwah saya sekarang pidato di Monas, nggak ada yang masuk Islam, nggak ada. Tuh, makanya Kanjeng Sunan Kalijogo, karena dia asli putra Indonesia. Bagaimana cara mendakwahkan melalui wayang? Itu kan nala, gareng, patruk, itu kan bahasa Arab semua. Kemudian Astina, Kurawa, Ashabul Yamin, Ashabus Simal. Yang jelek Astina, yang bagus Kurawa, kan gitu ya. Itu wayang tidak akan kajar ribut kalau nggak ada dorna. Makanya dorna itu hidungnya begini, tangannya begini. Apa kata Kanjeng Sunan? Itulah ciri-ciri orang munafik. Kalau Tapi tidak dia guru sufi loh ya. tadi guru sufi, itu guru sufi. Dia guru sufi. Kalau tidak ada dorna, makanya Kurawa dan Astina nggak bakaran perang. Itulah innal munafiqina fiddar kelas. Itulah cara-caranya Sunan Kalijogo. Kan begitu caranya. Masuklah ke Asmarandana, masuklah ke Dembang-Dembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak apa-apa daripada nggak ngalamin, mendingan ngalamin. Dan lama-lama ngaji kan jadi bagus. Nah, Jawa Barat cukup. Datuk saya Kanjeng Sunan Gunung Jati, ahli manajemen. Makanya kan Wali Songo kata Gus Dur 9 Jawa Timur. Karena Jawa Timur itu yang pinter-pinter, yang goblok kata Gus Dur. Nah, kalau 3 Jawa Tengah, Jawa Tengah ngeyel. Makanya Islam-Islam yang macam-macam di Jawa Tengah. Tapi kalau Jawa Barat cukup Kanjeng Sunan Gunung Jati dibantu oleh anaknya. Kenapa? Ahli manajemen. Makanya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu, di situ ada masjid, di situ ada kantor pemerintah, di situ ada sekolah, di situ ada hukum, ada penjara, di situ ada lapangan ahli manajemen. Itu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Begitu caranya, semua ada keistimewaannya. Makanya Jawa Barat, Banten, Jakarta cukup satu aja. Karena segoblok-gobloknya orang Jawa Barat, Banten, dan Jakarta pernah ngedenger adzan segoblok-gobloknya.
Tapi berapa banyak di daerah ngaku Islam nggak pernah dengar adzan, kan begitu. Itulah konsep Wali Songo, dan ini dinafikan. Nah, saya sebagai pelanjut saya marah karena datuk saya pertama kali ini menyebarkan Islam. Kalau bukan Wali Songo, kapan di sini dikuasai oleh Hindu, oleh Buddha, tapi dengan dakwah yang rahmatan lil, dari mulai orang sekaten, dari mulai sekaten kan sahadatain, dari seorang orang nyembah kita tahlilan, ya Allah, itulah cara Wali Songo begitu. Nah sekarang dinafikan yang masuk Islam bukannya Wali Songo, ya saya kan marah. Makanya saya sekarang mempunyai tugas bagaimana menghidupkan peran daripada Wali Songo di Indonesia. Begitu. Kenapa? Mengembalikan sejarah. Kan begitu, jas merah. Jangan lupa sama sejarah. Itu yang akan saya hidupkan supaya terjadilah apa yang terjadi di Indonesia sekarang mayoritas, ya dakwahnya rahmatan lil alam. Biarin. Nabi juga begitu. Ya Rasul, saya masih mabuk. Ya Rasul, saya masih main cewek. Kan gitu dakwahnya. Saya masih nipu. Nggak apa-apa, yang penting jangan bohong. Kan begitu kata Nabi. Itu aja. Jadi boleh mabuk, boleh zina, boleh, tapi jangan bohong. Itu dakwah Nabi, itu dipakai oleh dakwah Wali Songo. Sebab apa? Tidak akan menciptakan langsung totalitas tanpa melalui tahapan-tahapan proses. Itu makanya sekarang saya beristihad ingin menghidupkan kembali supaya orang-orang sekarang paham bagaimana sistem dakwah Wali Songo dulu. Begitu, Raden. Budaya. Gitu. Yang menarik adalah bahwa Wali Songo sebegitu hebatnya kok nggak punya anak laki-laki. Ini kata orang-orang itu. Sehingga kemudian anak perempuannya itu tidak ada yang kawin dengan saya juga. Nggak ada. Hanya kawin dengan orang biasa yang oleh mereka dihukumi zina. Berarti anak Wali Songo berzina semua. Ini termasuk datuk saya, Rara Santang kan. Turunan pezina. Nah ini kan, ini yang menimbulkan apa, kemarahan saudara-saudara kita. Kan gampangnya begitu. Seorang syarifah atau anak sayyid yang menikah dengan bukan sayyid adalah zina. Dan Wali Songo kata mereka tidak punya anak laki-laki, punya anak perempuan dikawin oleh yang bukan sayyid. Berarti semua turunan Wali Songo ada turunan zina. Kan ini masalahnya di situ. Tapi kalau dari atasnya masih dibilang satu terah dengan mereka. Nah, kalau saya sih tidak mempersoalkan nasab. Saya tidak tahu nasab saya kemana juga. Nggak ada urusan, tidak penting buat kita, orang aja sibuk. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani juga tidak pernah cerita nasab. Sampai wafat beliau tidak pernah menyebut nasabnya. Tapi orang lain, tapi orang lain yang nyebut, menelusuri, ketemu, pantesan, akhlaknya baik, akidahnya kuat, ibadahnya hebat. Oh, pantesan ini. Nah itu. Orang lain yang sibuk, gitu? Orang lain yang sibuk. Kalau bukan beliau. Sekarang beda. Dia yang ngaku, orang lain ngelusurin disalahin. Itu ya. Kalau canggih tuh kan, saya berkata yang penting ilmu. Betul. Satu, yang kedua ini dari ayah nih. Tong. Bapak kamu mungkin bukan kiai. Kalau ada orang bapaknya bukan kiai, kakeknya mungkin dulu itu datuknya ada. Masya Allah. Sampai ke situ orang dulu itu. Bukan hanya yang positif, negatif. Bapaknya bukan tukang santet, engkongnya, tapi kenapa kok cucu tukang dulunya? Di sini pentingnya nasab. Jadi nasab itu ukurannya kan kata Imam Buddha, ilmu dan akhlak. Apa dia menggambarkan, tapi ilmu dan akhlak. Nabi juga begitu. Ahsanuhum khuluquh. Itu. Gitu. Laukana Fatimah kan cocok itu, Masya Allah. Ya makanya kalau teman-teman kan suka bicara tentang nasab seseorang itu berdasarkan tes DNA dan buku-buku. Saya tidak mau. Saya menggunakan perilaku. Ya. Itu aja. Perilaku. Ketika kita baca riwayat Nabi, kana khuluquhul Quran. Baca Quran. Baca Quran itu. Betapa indahnya manusia itu. Betul. Kok ada orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah? Beda ya. Kita tidak menemukan, misalnya, kok nggak ada ciri-cirinya gitu. Nggak ada ciri-ciri yang memungkinkan itu bernisbat kepada Rasulullah. Tentu orang kan akan keberatan.
Sering saya katakan ada sejumlah ulama yang tidak ada nama gelar-gelar itu Rasul, keluarga Rasul, tapi saya memperi. Ini kayaknya pantas ini. Anehnya nggak pernah ngomong, nggak pernah ngaku. Guru-guru saya itu kan orang hebat. Kalau saja guru saya ini mengatakan saya punya silsilah dengan Rasulullah, Pantes, karena pantas. Oh, nggak ngaku saja saya memperi. Kayaknya beliau ada. Nggak seperti itu. Nah ini apa ya? Kira-kira siapa yang berkepentingan, berkewajiban untuk menyelesaikan polemik ini? Nah, beda itu. Supaya tidak berkepanjangan, karena masih saja ada orang yang terus membiarkan ini terpecah. Kita tidak mau pandangan ini berkelama-lama karena harus berhubungan dengan sikap. Negara perlu turun. Ya, makanya saya minta pendapat beliau. Kira-kira siapa yang harus turun? Apakah PBNU yang di situ ada Basul Masail atau karena apa namanya MUI? karena orang yang mengakui nasab, yang menghormati nasab itu adalah orang-orang NU. Orang Muhammadiyah tidak ngaku mulai awal. Makanya sekarang mestinya PBNU itu punya kepentingan besar untuk mendudukkan masalah ini. Sebenarnya gampang kalau mau menyelesaikan ini gampang, biar tidak berlarut-larut, tidak panjang-panjang. Awalnya kata Jenderal Ahmad Yani itu kan. Nah, mestinya tinggal ngundang dari 3 hal tadi ini. Pertama, dari kajian. Nah, dari kajian kitab-kitab yang ada. Yang kedua, dari manuskrip-manuskrip yang ada. Yang ketiga, dari DNA. Ini kalau Pak BNU mengumpulkan antara kelompoknya kayak Imad, CS yang menemukan, telah melakukan penelitian, kemudian dipertemukan di satu forum dengan dari Robito Halawi, ya, insya Allah sebenarnya selesai. Tinggal ada goodwill atau tidak. Kalau enggak ya maka akan menjadi bola liar yang terus menerus, tidak akan pernah selesai. Ya, karena di media sosial bukan malah mengecil, tapi semakin membesar luar biasa. Ya. Apalagi kemudian dijawab hanya dengan framing aja, dijawab dengan menakut-nakuti masyarakat, bukan dijawab dengan kajian. Framing dan provokasi. Nah, sekarang sudah framing mulai dan penyerangan provokasi. fisik, Pak. Iya, makanya ini kalau dibiarkan ini ya yang punya otoritas untuk itu kira-kira agak dolim kira-kira kalau membiarkan itu. Menurut saya kira-kira begitu. Enggak. Kalau apa yang disampaikan Kiai Abdul Mujib tadi, misalnya ada goodwill dari PBNU, itu kayaknya berat Pak ketika saat ini saya mengamati itu. Apalagi dalam sebuah podcast itu, dokter kita itu sudah ngancam-ngancam malahan kepada orang yang melakukan penelitian. Lah bagaimana ini? Terus siapa? Gitu. Top leadernya. Top leadernya siapa? Yang roes amnya malah kayak gitu. Nah, ini saya yang namanya merasa masih muda harus saya ngomong ini karena saya yang setiap hari ketemu suara-suara itu. Nah, sekarang ini menurut saya yang paling mungkin adalah mengajukan gugatan. Tapi siapa yang mengajukan gugatan itu? Ya, kita kan sekarang sedang mengadu kepada Nabi Khidir lah. Makanya ini kita datang sini kan itu sebetulnya ketika Musa sudah merasa hebat, merasa pinter, lalu kan bilang ada yang lebih hebat dari kamu. Kamu doktor. Walaupun belum ketahuan ijazahnya gitu. Misalnya kan ada Musa, ada, kamu cari aja. Nah kita sekarang mewakili dia ke sini. Saya bulan-bulan ini ngewirid Nabi Khidir terus ini. Ya. Berarti benar kan omongan saya kan? Enggak, bulan-bulan ini Nabi Khidir, Ibnu Abbas,
Ya Allah, mudah-mudahan Nabi Khidir selalu bersama-sama hamba dalam perjuangan agamamu. Ini bukan bohong ini. Dari mat ini wirid Nabi Khidir. 2 bulan ini. Supaya selalu bersama-sama. Nah kalau tadi komentar dari para masai PBNU nggak mungkin, emang nggak mungkin sih. Mana mungkin orang bermasalah mau menyelesaikan, pasti tidak adil gitu, susah. Orang bermasalah punya masalah. Alternatif kedua MUI, alternatif kedua. Karena MUI dianggapkan lebih menyeluruh dan semua ormas ada di situ. Syamil. Dan yang Muhammadiyah kan mengaku Habib kapan sih, nggak ada, dan di dunia juga nggak ada. Mereka yang tenang aja tidur. Kan dia nyanyikan. Nah itulah Indonesia, karena NU-nya ini NU yang rahmatan alamin. Jadi monyet juga terima, anjing terima gitu ya, semua diterima. Tapi ternyata ada yang gigit, itu persoalannya gitu. Jadi warga itu MUI, nanti saya udah ngomong juga, MUI cuma menengah. Nah kalau MUI nggak bisa juga, ya kita negara hukum kan. Harus ada penyelesaian juga supaya minta selesai gitu, minta selesai. Kumpulkan negara hukum, yang melanggar hukum negara kan bisa dihukum kan gitu kan. Gitu. Jadi kalau untuk yang pro dan kontra, apalagi yang membela jadi hakim, saya kira kita kiai semua. Masa udah ada pro kesana jadi hakim pasti nggak adil kan begitu. Nah, satu nanti MUI. Itu MUI yang semua ormas kan ada semua. Nanti MUI mengundang pemerintah bagaimana menyelesaikan ini. Saya juga menginginkan jangan sampai carut marut. Jadi kalau merah ya merah, hitam ya hitam, ya putih ya putih. Sehingga dakwah kita kan tenang. Ini kan selama ini kan kita nggak tenang juga. Ya. Nah untung ada manusia malu begini, amarau nabi mungkar, kencang ngomong ya. Tapi ada penyelesaian yang final. Kalau tidak kan liar. Nah, kalau di masyarakat bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, negara kita negara hukum. Nah, satu diantaranya dari MUI. Nah, MUI kan sekarang dia tidak ke sana, tidak kemari, di sana semua ormas ada. Ya, itu